Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sabit Azizan Ahmad bisa bersua secara virtual dengan teman-teman semuanya. Saya mendoakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang urgensi dan relevansi pembelajaran sejarah lokal. Di video kali ini yang akan kita bahas tentang apa itu sejarah lokal, apa objek sejarah lokal, apa relevansi pembelajaran sejarah lokal, mengapa sejarah lokal perlu diajarkan, apa saja yang diajarkan, apa saja bahan ajarnya, dan yang terakhir bagaimana strategi pembelajaran sejarah lokal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa itu sejarah lokal. Sejarah lokal itu adalah peristiwa atau kajian atas masa lampau yang terjadi dalam satu lokus atau ruang tertentu yang spesifik. Biasanya seringkali dibatasi oleh batas-batas geografis tertentu, sehingga ada yang menyebut sejarah lokal itu adalah sejarah daerah. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita bahas adalah bahwa pembelajaran sejarah lokal ini merupakan upaya untuk membangun konteks yang bermakna dalam pendidikan, yakni dengan cara membangun keterhubungan antara materi umum yang disampaikan dengan lingkungan sekitar. Karena melalui pembelajaran sejarah lokal, kita bisa mengetahui sejarah yang ada di sekitar kita, bukan hanya sejarah yang jauh atau yang hanya terdapat di dalam buku teks. Kemudian yang kedua, apa saja objek dari sejarah lokal itu? Ketika kita mengkaji sejarah lokal, ada beberapa objeknya. Yang pertama adalah tentang peristiwa lokal, tokoh lokal, dan peninggalan sejarah lokal. Yang pertama adalah peristiwa lokal. Peristiwa lokal ini kita bisa bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah event lokal dispersif. Apa itu maksudnya? Event lokal dispersif ini maksudnya adalah tentang bagaimana konteks lokal dari suatu rangkaian peristiwa yang lebih besar. Kita ambil contoh, peristiwa yang besar itu adalah tentang revolusi Indonesia. Nah, pastilah di tingkat lokal ada peristiwa-peristiwa revolusi. Nah, kemudian ada juga peristiwa lokal itu yang disebut sebagai sejarah mikro. Apa itu sejarah mikro? Apa pula yang membedakan antara sejarah mikro dengan sejarah lokal? Sejarah mikro itu lebih terfokus kepada individu-individu atau kelompok-kelompok kecil pada satu kurun waktu yang relatif singkat dan perubahan-perubahan yang tiba-tiba. Nah, dengan demikian, sejarah mikro itu dapat dilihat biasanya bersifat lokal. Akan tetapi belum tentu sejarah lokal itu bersifat mikro karena bisa saja sejarah lokal itu berdampak besar. Sehingga bisa saja sejarah lokal itu memiliki dampak yang melebar secara nasional. Nah, kemudian peristiwa lokal yang lainnya bisa pula kita bahas di dalam apa yang disebut sebagai toponimi. Toponimi itu biasanya membahas tentang asal-usul suatu daerah, mengapa dinamakan, misalkan mengapa daerah itu dinamakan Sokanandi, mengapa daerah itu dinamakan Sekaran. Itu pasti ada asal-usulnya, asal-usul tentang nama suatu daerah. Kemudian, di dalam sejarah lokal kita juga membahas tentang tokoh-tokoh lokal. Dan yang ketiga, di dalam sejarah lokal yang dibahas adalah tentang peninggalan sejarah lokal, baik itu benda maupun tak benda. Jika benda, kita bisa melihat ada bangunan cagar budaya, ada struktur, ada benda cagar budaya misalkan. Nah, kemudian jika tak benda, maka kita bisa melihat tentang bagaimana ide, sistem sosial, kemudian kesenian dan sebagainya. Ini tentang objek dari sejarah lokal. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah tentang apa relevansi pengajaran sejarah lokal. Mengapa pembelajaran sejarah lokal itu relevan? Yang pertama ada prinsip bahwa tidak ada peristiwa sejarah yang berdiri sendiri. Bahwa selalu ada keterhubungan dan resiprositas atau hubungan yang saling mempengaruhi antara konteks global, nasional, dan lokal. Prinsip berikutnya adalah bahwa setiap kawasan itu memiliki sejarah dan kontribusinya dalam konteks yang lebih luas. Kemudian, mengapa perlu untuk diajarkan? Sejarah lokal itu perlu diajarkan setidaknya karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk penguatan identitas masyarakat. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa ada keberlanjutan antara masa kini dan masa lalu.
bahwa masa kini dari suatu daerah, dari suatu lokalitas tertentu itu pastilah memiliki akarnya di masa lalu. Kemudian, masyarakat yang ada di saat ini tuh pastilah memiliki asal-usul. Bahwa masyarakat yang eksis pada saat ini tidak hanya lahir pada saat ini, namun memiliki eksistensi pula yang berasal dari masa lalu. Kemudian, alasan kita untuk mempelajari sejarah lokal itu adalah karena kita mencari keterhubungan antara lokal, nasional, dan global. Bahwa pasti ada pengaruh konteks global dan nasional di tingkat lokal, dan begitu pula sebaliknya, ada kontribusi lokal terhadap area nasional dan global. Jadi inilah mengapa perlunya kita mempelajari sejarah lokal. Nah, pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas adalah apa yang dapat diajarkan dalam sejarah lokal. Pertama, kita bisa mempelajari tentang bagaimana perkembangan secara diakronik terhadap peristiwa, tokoh, dan juga peninggalan dalam kawasan tertentu. Kemudian yang kedua adalah konteks nasional dan global yang berpengaruh terhadap perkembangan peristiwa, tokoh, dan peninggalan dalam kawasan tertentu. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam lokalitas tertentu terdapat konteks nasional dan global yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari, yang kita bisa ajarkan adalah tentang bagaimana hubungan dan kontribusi peristiwa, tokoh, dan peninggalan lokal dalam skala nasional dan global. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat adalah tentang bagaimana keberlanjutan aspek lokal dengan realitas yang terjadi di saat ini. Nah, sehingga dengan mempelajari sejarah lokal kita bisa benar-benar memiliki pengetahuan tentang lingkungan yang kita tinggali. Kemudian, apa saja bahan ajarnya? Di dalam pembelajaran sejarah lokal kita bisa melihat ada beberapa bahan ajar, baik yang berupa tulisan ataupun media baru historiografi. Tulisan itu bisa berupa narasi, ada berupa graphic organizer dan infografik. Kalau media baru historiografi itu bisa meliputi media audio, media visual, multimedia, dan juga ada media digital. Ini semuanya bisa kita gunakan, sepanjang memang memberikan informasi yang valid untuk sejarah lokal. Yang terakhir adalah tentang bagaimana strategi penerapan pembelajaran sejarah lokal. Setidaknya kita bisa melihat ada dua strategi utama dalam penerapan sejarah lokal di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sejarah lokal sebagai objek elaboratif. Apa maksudnya? Sejarah lokal sebagai objek elaboratif maksudnya adalah tentang bagaimana menyampaikan konteks lokal dari materi umum. Biasanya, sejarah lokal itu dapat digunakan sebagai penjelas, contoh, atau ilustrasi tentang materi umum yang disampaikan. Saya ambil contoh tentang bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme yang terjadi di berbagai daerah. Ini pastilah ada aspek-aspek lokalitas terjadi di situ. Kemudian misalkan tentang peristiwa revolusi. Ada revolusi yang terjadi dalam tingkat nasional, namun ada pula revolusi yang terjadi di tingkat lokal. Nah, sehingga sejarah-sejarah lokal ini berfungsi untuk mengelaborasi atau menjelaskan kembali peristiwa-peristiwa umum yang disampaikan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sejarah lokal itu sebagai objek observatif partisipatif, di mana di sini kita melakukan upaya pengamatan, mengamati ragam cerita dan peninggalan lokal yang ada di sekitar peserta didik. Jadi sejarah lokal itu dijadikan sebagai objek pengamatan. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah tentang bagaimana kita merekonstruksi kisah-kisah lokal yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tentu ini tidak harus dilakukan terus-menerus, tidak harus dilakukan semuanya, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sejarah lokal yang ada di lingkungan peserta didik. Saya kira ini video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.